tujuan dari percakapan praobservasi ini supaya Bu Nurul itu bisa lebih siap dengan perencanaan yang lebih matang dan lebih percaya diri ketika melakukan kegiatan pembelajaran nanti. Nah, saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan. Kira-kira boleh apa tidak, Bu Nurul? Ya, silakan. Pertanyaan yang pertama, nanti ketika melakukan kegiatan pembelajaran, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa ya, Bu Nurul? Kalau pertemuan nanti yang akan dilakukan, peserta didik dapat mendemonstrasikan khususnya praktek sholat gerhana, kemudian sholat istisqa dan sholat jenazah. Oh, berarti materinya hari ini ada 3 ya? Ya, materinya 3, praktek karena minggu kemarin sudah PR-nya sudah dapat, jadi sekarang tinggal untuk demonstrasinya. Nah, dari kegiatan pembelajaran tersebut, apa kompetensi yang ingin Bu Nurul kembangkan kepada murid-muridnya Bu Nurul? Karena ini adalah demonstrasi, tujuannya untuk area pengembangan peserta didiknya adalah keterampilan dalam melakukan praktek sholat tersebut. Oh, berarti fokusnya ke kompetensi keterampilannya Ya, keterampilannya sejauh mana mereka dalam mempraktekkan teori yang sudah didapatkan minggu kemarin. Nah, untuk mengembangkan tersebut kan butuh strategi. Kira-kira strategi apa yang Bu Nurul gunakan untuk mengembangkan kompetensi murid-muridnya Bu Nurul? Untuk strateginya nanti demonstrasi, tapi sebelum anak-anak demonstrasi prakteknya, tentunya kami akan menampilkan videonya terlebih dahulu, bagaimana tata cara sholatnya yang benar, yang baik dan benar, urutannya bagaimana. Kemudian setelah itu nanti ada sesi drill, terutama untuk bacaannya, drill bacaan sama urutan-urutannya, karena ini kan ada yang berbeda dengan sholat 5 waktu. Oke. Selain strategi, ada model pembelajaran yang digunakan? Untuk model pembelajarannya nanti cooperative learning, jadi selain guru juga berperan, anak juga ikut berperan seperti. Jadi bukan hanya gurunya yang mencontohkan demonstrasi seperti itu, tapi juga peserta didik juga mendemonstrasikan untuk anak-anak lain, karena kan nanti tidak semua anak itu mendemonstrasikan 3 sholat itu, tapi ada 3 kelompok besar. Nanti ada 1 kelompok yang mendemonstrasikan sholat jenazah, kemudian ada sholat istisqa dan sholat gerhana. Oke, menarik sekali ya Bu Nurul. Berarti nanti anak-anak akan mendemonstrasikan masing-masing kelompok kayak gitu ya? Iya. Terus yang lain nanti mengamati. Iya. Berkaitan dengan hal tersebut, kira-kira nanti ada penilaiannya atau tidak? Kalau misalkan iya, penilaian apa saja yang mau dicapai di pembelajaran tersebut? Untuk penilaiannya, kalau yang dari kami, dari guru, nanti ada uji kerja, kemudian ada penilaian antar teman juga, sudah sesuai atau belum. Oh, berarti dari guru ada, berarti dari sesama murid juga ada ya? Iya. Nah, selanjutnya kalau dari Bu Nurul sendiri, melalui kegiatan pembelajaran tersebut, pengembangan diri apa yang ingin Bu Nurul capai? Untuk di kegiatan nanti yang akan dikembangkan, khususnya untuk saya sendiri, itu kemampuan membuat pembelajaran yang aktif. Jadi harapannya itu semua bisa berpartisipasi dalam demonstrasi seperti itu. Oke, jadi tujuannya ingin membuat kelas lebih aktif seperti itu ya. Nah, strategi apa yang Bu Nurul siapkan untuk membuat kelasnya Bu Nurul nanti bisa lebih aktif? Karena dalam praktek sholat ini dilakukan secara kelompok dan kebetulan sholatnya juga berjamaah, nanti ada yang berperan sebagai imam, kemudian ada sebagai makmum, dan juga ada yang sebagai khotib, terutama di sholat gerhana sama istisqa seperti itu. Berarti masing-masing murid nanti punya peran masing-masing ya? Iya, betul. Oh iya. Oke. Terakhir pertanyaannya, kira-kira pembelajaran ini akan dilaksanakan kapan, tanggal berapa? Insya Allah di hari Kamis tanggal 17 Oktober. Kalau jamnya boleh tahu jam berapa? Jamnya dari jam 11.05 sampai 12.50.
kelas gerakan C. Oke, berarti nanti kita akan ketemu lagi di hari Kamis ya Bu Nurul, jam 11.05. Insya Allah saya akan masuk ke kelasnya Bu Nurul untuk melakukan observasi pembelajaran. Nah demikian untuk percakapan praobservasinya Bu Nurul. Semoga nanti kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan Bu Nurul bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang tadi sudah Bu Nurul sampaikan kepada saya, dan anak-anak juga bisa lebih aktif dalam pembelajaran. Ya, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Sampai ketemu nanti di jam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Gambarnya kenapa? Kurang? Ya oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini meneruskan yang kemarin, kita awali dengan baca basmalah bersama. Ya, untuk hari ini kita melanjutkan materi tentang sholat gerhana, kemudian sholat istisqa dan jenazah ya. Untuk tujuan pembelajarannya, kalian mampu mendemonstrasikan praktek sholat gerhana, istisqa dan jenazah sesuai dengan ketentuan yang ada ya, dengan ketentuan syarat. Namun sebelumnya coba kita ini ya, bikin cerita dulu. Karena ini salah satunya yang kita bahas adalah sholat gerhana, ada gerhana matahari dan bulan. Coba kita bikin cerita dulu ya tentang matahari. Nanti masing-masing anak menyebutkan satu kata ya dari buku matahari. Nah, terserah kalian. Nanti misalkan mataharinya apa gitu ya. Mil. Matahari terus saya panas. Satu kata aja. Cerah, oke. Semua panas ya. Kata kerjanya yang boleh kan tadi kamu Mbak? Cahaya, ini panas ya. Cerah. Gelau. Jangan gerak, kan sifatnya ada banyak. Yang lain coba. Coba kita ulas dulu ya sekilas. Kapan kita disunahkan untuk sholat gerhana? Kalau gerhana matahari? Gerhana bulan? Kalau sholat istisqa kapan? Minta hujan. Hujan karena kemarau panjang. Nah sekarang ke tata caranya. Bila sholat gerhana dilaksanakan sendirian atau dilaksanakan oleh jamaah wanita, maka tidak dianjurkan ada khutbah di dalamnya. Berikut ini tata cara pelaksanaan sholat gerhana yang lebih utama. 1. Niat sholat gerhana matahari sendirian. Di dalam hati atau didapatkan dengan sholat matahari. Sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum kalian mendemonstrasikan? Ada? Nggak ada. Kalau tidak ada, silakan kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing. Ya, sekalian di PPT sana dulu ya. Karena boleh belakang Kak. Yang belum maju, silakan kalian mengamati teman kalian ya. Siap Bu.
Syafani imaman lillahi ta'ala. Yang makmumnya silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Kalian perhatikan ya. Maliki Oh, ada yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir li. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Allahu akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir li. Allahu akbar. Allahumma ighfir li. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir li. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir li. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir li. Allahumma ighfir li warhamni Allahu akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir li. Allah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usolli sunata istisqa rakataini imama billahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimahumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang dengan kasih sayangnya kita masih dikaruniai umur panjang dan bisa menikmati karunia hidup di muka bumi ini. Hari ini kita berkumpul dalam kebersamaan, bermunajat, mengetuk pintu langit, mengharap berberkahan turunnya hujan untuk kelanjutan kehidupan bumi. Bumi telah memberikan kita tempat untuk hidup tumbuh dan berbagai kenikmatan dari Allah. Dalam keadaan suka maupun suka, kita tetap harus bersyukur padanya sebagai sebuah kesadaran bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini adalah takdir dan kehendaknya. Ya, oke, coba kita lihat sebentar ya dari kelompok karena ada yang mau disampaikan. Bagaimana? Sudah lengkap? Sudah. Tadi katanya kurang apa? Takdirnya kurang 1 kali ya di rakaat ke
Kemudian untuk PR-nya berarti kalian menghafalkan semua tata caranya ya. Karena nanti kemudian nanti kalian dapat niat sholat jenazah, sendiri ya. Enggak, prakteknya jemaah kayak tadi ya. Nanti dipersiapkan untuk minggu depan. Ada yang tidak bahagia hari ini? Bahagia. Ya, yang sangat bahagia banget Mas Yo. Sangat bahagia. Oke, untuk hari ini merasa udah cukup bagus untuk demonstrasinya ya. Hanya sedikit. Terus belajar dengan giat, belajar ilmu yang baik ya, bukan ilmu hitam ya. Mungkin itu yang dapat guru sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Oke, dari guru kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Guru. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat juga. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi setelah kemarin saya mengobservasi kelasnya Bu Guru. Apa boleh saya memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Guru? Yang pertama, tujuan dari percakapan ini, apa yang ingin Bu capai dari percakapan ini? Yang jelas saya ingin mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang kemarin. Jadi pengen mengevaluasi hasil kegiatan pembelajaran kemarin ya. Nah, apa yang Bu Guru harapkan dari percakapan hari ini? Tentunya saya ingin mendapatkan solusi dari kendala yang saya hadapi kemarin. Ya memang ketika kita melakukan sesuatu kan mungkin ada saja kendala ya. Nah, kemarin ketika melakukan kegiatan pembelajaran, bagaimana perasaannya Bu Guru? Alhamdulillah sudah puas meskipun belum sepenuhnya puas nih. Sudah cukup. Mungkin masih ada beberapa kekurangan gitu ya. Ya. Nah, boleh diceritakan dulu bagaimana proses pembelajaran yang Bu Nurul sudah lakukan. Menurut Bu Nurul itu langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya seperti apa saja yang sudah dilakukan dan belum dilakukan. Untuk tahapannya alhamdulillah sudah dilaksanakan semua, cuma ada beberapa hal yang kurang sempurna. Kalau untuk pendahuluan insya Allah sudah sesuai rencana. Kemudian di bagian inti untuk di awal alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Kemudian ketika di demonstrasi di bagian akhir agak dipercepat karena mengingat waktu seperti itu. Kemudian di bagian penutupnya juga dipercepat sedikit dari rencana yang sudah disiapkan. Kemudian kemarin kan Bu Nurul di percakapan pra-observasi sudah menyampaikan ke saya bahwa ada yang mau dikembangkan baik dari murid dan Bu Nurul sendiri. Nah, apakah pembelajarannya sudah dilaksanakan kemarin, pengembangan tersebut sudah dicapai? Untuk pengembangan peserta didik alhamdulillah sudah, karena semua anak sudah melakukan perannya masing-masing, baik itu sebagai ada yang menjadi imam, kemudian yang menjadi makmum, dan juga ada yang berperan sebagai makmum plus khotib penyampaikan khutbah. Kemudian dari semua peserta didik yang sudah saya amati dan diamati oleh peserta didik yang lain yang tidak demonstrasi, semuanya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan tentunya ya. Yang menjadi makmum juga tidak mendahului imam, kemudian imamnya juga sudah
kemarin hanya ada imam orang satu takbir, ya mungkin perlu gitu. Jadi sudah, dan itu juga sudah dikasih masukan apa yang mendapat feedback dari teman. Kemudian kami sebagai juga sudah Bagus sekali untuk kegiatan pembelajarannya. Saya izin juga untuk menyampaikan hasil observasi saya nih. Dari hasil observasi saya kemarin, Bu Nurul sudah melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rancangan yang Bu Nurul sampaikan ke saya pada saat percakapan pra-observasi. Nah, kemarin saya amati itu anak-anak sudah berperan aktif dalam pembelajaran. Mereka itu mempunyai peran masing-masing pada saat demonstrasi. Tadi seperti yang Bu Nurul sampaikan, ada yang menjadi imam, kemudian ada yang menjadi makmum, dan ada yang menjadi khatib. Semua anak sudah berperan dengan baik, terus sudah bisa membaca bacaannya dengan benar ya. Walaupun mungkin tadi ada yang kekurangan di gerakannya, tapi alhamdulillah sudah bisa diketahui kekurangan dari kegiatan mereka. Nah, saya lihat juga kemarin teman-teman yang lain yang tidak melakukan demonstrasi itu juga sudah melakukan pengamatan terhadap teman-teman yang melakukan demonstrasi, dan mereka bisa memberikan umpan balik juga kepada teman-temannya. Itu sudah bagus. Selamat Bu Nurul sudah bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rancangan yang sudah disampaikan kemarin. Nah, terkait dengan kendala yang tadi mungkin Bu Nurul sampaikan di awal bahwa ada sedikit kekurangan, kira-kira kendala apa yang Bu Nurul hadapi kemarin pada saat proses pembelajaran? Kendalanya itu di memanage waktu, waktunya, karena di awal itu ternyata untuk bikinnya memakan waktu yang agak lama, jadi agak menyita waktu. Kemudian kami juga menampilkan video terlebih dahulu, waktunya juga kemarin juga ada kendala teknis sih, apa namanya, di layar monitor belum berubah, jadi itu memakan waktu juga. Kemudian setelah itu juga setelah menampilkan video, kan ada waktu video dulu dengan anak, terutama di mereka demonstrasi, setidaknya bisa menampilkan temannya itu betul. Kemudian ada karena kelasnya juga di posisi depan, itu kelompok ini kan kelompok besar gitu, 30 11-12, jadinya membutuhkan space yang agak luas, jadi harus menyingkirkan distribusi juga bagian, jadi itu membutuhkan waktu yang lumayan. Kemudian anak-anaknya juga kemarin kurang suka melihat cepat, jadi kendalanya di situ. Berarti kendalanya lebih pada waktu ya, lebih waktunya. Nah, tadi kan Ibu sudah tahu kendalanya. Kira-kira menurut Ibu, ketika menghadapi kendala waktu seperti itu, apa yang bisa dilakukan? Tentunya, misalkan kalau misalkan materinya sama ataupun berbeda, pasti akan diulang untuk waktunya. Kira-kira untuk menghindari terjadinya masalah yang sama, untuk seperti pada botol ataupun misalkan persiapan anak nomor 4, ataupun mungkin persiapan anak untuk diskusi, biasanya kan membutuhkan lukisan agak lama. Nah itu akan ditentukan misalkan pembuat perpindahan anak yang pertama ke kelompok, misalkan dikasih waktu jadi ada dibatasi, ada pembatasan waktu yang disampaikan kan? Untuk kegiatan pembelajaran berikutnya, apa rencana tindak lanjut atau rencana perbaikan yang akan dilaksanakan supaya kendala yang sama itu tidak terjadi kembali? Kalau untuk selanjutnya yang sudah saya sampaikan tadi, yang pertama adalah pasti memenuhi waktunya, kemudian kita lebih mungkin
mungkin visinya lebih jelas, kemudian dibatasi waktu. Tadi ya dari guru sendiri akan memberikan instruksi yang lebih jelas, kemudian ada batasan waktu. Nah, untuk melakukan rencana tindak lanjut tersebut, apakah memerlukan bantuan? Jika memerlukan bantuan, kira-kira siapa yang bisa membantu? Bantuan pastinya ada dari teman sama hati yang lebih paham atau guru tersebut waktunya lebih dulu ditambahnya untuk mengajar dulu. Jadi ada sudah ada pengalamannya yang lebih ke kami. Nah, kira-kira rencana tersebut akan dilaksanakan mulai kapan? Rencananya secepatnya Di pertemuan yang akan datang ya, ketika ada pembelajaran PAI kembali. Nah, terakhir untuk pertanyaannya, apakah ada komitmen dari guru untuk melakukan rencana tindak lanjut tersebut? Saya berkomitmen insya Allah akan melaksanakan pembelajaran sesuai apa yang sudah kami rancang, kemudian mempersiapkan kira-kira yang dibutuhkan apa saja, biar bisa. Nah, apakah masih ada keraguan dulu terhadap penyelesaian kendala tersebut? Sama tidak ada. Masih ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup, mungkin sedemikian dulu ya untuk percakapan pasca observasinya. Semoga kedepannya pembelajaran menurut bisa lebih baik sesuai dengan rencana tindak lanjut yang tadi menurut rencanakan. Saya tunggu cerita berikutnya untuk pembelajaran ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.